Hai guys, ketemu lagi di Gainers versus Losers bersama CGS International Sekuritas Indonesia. Di kesempatan kali ini kita akan membahas saham-saham yang masuk jajaran Gainers versus Losers untuk periode 5-12 Februari 2024. Kita mulai dari Gainers, yaitu ada saham PT Era Jaya Swasembada Tbk atau lebih dikenal dengan ERA. Pada periode minggu lalu, saham ERA mengalami kenaikan cukup signifikan, yaitu 12,25% week on week. Dari sisi katalis, kenaikan saham ERA yang cukup signifikan ditopang oleh aksi korporasi, yaitu ekspansi perseroan yang cukup agresif, di mana pada awal tahun 2024, ERA telah membuka 15 gerai baru dan diharapkan akan mendorong kinerja perseroan ke depannya. Sebagai catatan, di tahun 2023, perseroan menargetkan pembukaan gerai baru sebanyak 600 dan hingga September 2023, perseroan telah membuka 504 gerai baru, menjadikan total gerai yang dimiliki oleh ERA itu sebanyak 2046. Pada periode yang sama, ERA berhasil membukukan kenaikan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 22,5% year on year. Meskipun dibarengi dengan penurunan laba bersih sebesar 27% year on year, karena adanya lonjakan beban keuangan sebesar 129% year on year. Momen menjelang Lebaran dan perubahan kebijakan moneter dari ketat menjadi longgar diprediksi akan menjadi tambahan sentimen positif untuk ERA. Oke, kemudian kita akan melihat dari sisi teknikal seperti apa. Untuk ERA secara tren memang sudah mengkonfirmasi ya adanya pola bullish reversal di sekitar bulan November. Jadi boleh dibilang saat ini tren ERA memang dalam fase tren yang cukup bullish, dan kalau melihat pergerakan teknikalnya, ini ada peluang ERA untuk kembali menguji ke level sekitar 520 dalam jangka pendek. Di jajaran losers ada saham PT Trimegah Bangun Persada Tbk atau lebih dikenal dengan kodenya NCKL. Pada periode minggu lalu, NCKL mengalami pelemahan yang cukup signifikan sebesar 13,33% week on week. Dari segi katalis, penurunan saham NCKL dipicu oleh rencana perseroan yang akan menerbitkan 6,3 miliar saham baru atau setara dengan 10% melalui skema penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau lebih dikenal dengan nama private placement. Oke, selanjutnya kita akan melihat dari sisi teknikal. Kalau kita lihat pergerakan saham NCKL ini memang sudah terkonfirmasi adanya bearish reversal ya di sekitar akhir November. Jadi di sini ada breakdown ke bawah, kemudian diikuti oleh penurunan yang cukup tajam ya. Ini setiap minggu mengalami penurunan yang cukup signifikan, dan terakhir ini dalam 2 minggu terakhir ya, ini turunnya juga cukup dalam gitu. Jadi memang secara teknikal untuk saham NCKL ini potensinya masih ada peluang untuk terus melanjutkan pelemahannya. Oke, demikian Gainers versus Losers untuk periode 5-12 Februari 2024. Sampai ketemu lagi di Gainers versus Losers di episode berikutnya. Yang muda, yang berinvestasi.